Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Kusuma, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas meringkas bab 2 mata kuliah Perilaku Organisasi. Keragaman dalam organisasi. Dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan kemampuan dapat mempengaruhi kinerja pekerja. Karakteristik biografis seperti umur, jenis kelamin, ras, disabilitas, dan lama bekerja adalah beberapa perbedaan yang nyata pada para pekerja. Di antaranya umur. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya, tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Semakin tua Anda, semakin kecil kemungkinan Anda mengundurkan diri dari pekerjaan. Yang kedua, jenis kelamin. Tempat terbaik untuk memulai mempertimbangkan ini adalah dengan mengakui bahwa sedikit jika ada perbedaan-perbedaan penting antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Sayangnya, peran jenis kelamin masih mempengaruhi persepsi kita. Dalam dunia perekrutan, riset modern mengindikasikan bahwa manajer masih dipengaruhi oleh bias gender saat memilih kandidat untuk posisi tertentu. Yang ketiga, ras dan etnis. Ras merupakan sebuah isu kontroversial. Bukti menyatakan bahwa beberapa orang mendapat interaksi dengan kelompok ras lainnya tidak nyaman apabila tidak ada skenario perilaku yang jelas untuk memandu perilaku mereka. Dalam latar pekerjaan, individu cenderung untuk sedikit memihak kolega dari ras mereka terkait dengan hasil perekrutan seperti evaluasi kinerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Yang keempat, disabilitas. Dampak dari disabilitas pada hasil pekerjaan telah dikaji pada berbagai perspektif. Di sisi lain, sebuah tinjauan atas bukti menyatakan bahwa pekerja dengan disabilitas menerima evaluasi kinerja yang lebih tinggi. Masa kerja. Bukti mengindikasikan masa kerja dan kepuasan kerja berhubungan positif. Faktanya, saat umur dan masa kerja diperlakukan terpisah, masa kerja tampak sebagai sebuah alat prediksi kepuasan kerja yang lebih konsisten dan stabil dibandingkan umur. Agama. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda berkonflik. Kepercayaan dapat menjadi suatu isu pekerjaan saat kepercayaan agama melarang atau mendorong perilaku tertentu. Berdasarkan kepercayaan agamanya, beberapa ahli farmasi menolak untuk memberikan RU 486 pil aborsi atau morning after. Orientasi seksual dan identitas gender. Untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja-pekerja yang disebut transgender. Oleh karena itu, ketika waktu telah berubah dengan pasti, orientasi seksual dan identitas jenis kelamin tetap menjadi perbedaan individu yang menerima perlakuan sangat berbeda menurut hukum kita dan diterima cukup berbeda dalam organisasi berbeda. Identitas budaya. Praktik tempat kerja yang bertentangan dengan norma dari identitas budaya seseorang sangat umum bertahun-tahun yang lalu ketika masyarakat kurang mobilisasi. Akibat integrasi global dan perubahan pasar tenaga kerja, perusahaan global berusaha memahami dan menghormati identitas budaya pekerjanya baik sebagai kelompok ataupun individu. Selanjutnya, kemampuan adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan keseluruhan esensinya dibangun oleh dua set faktor intelektual dan fisik. Yang pertama, kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik.
2. Kemampuan fisik telah dan akan tetap bernilai. Riset atas ratusan pekerjaan telah mengidentifikasikan 9 kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas fisik. Selanjutnya, mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman atau diversity management membuat setiap orang lebih sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Keragaman lebih mungkin sukses jika kita memandangnya sebagai urusan setiap orang daripada jika kita percaya ia hanya membantu kelompok pekerja tertentu. 1. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Proses seleksi adalah salah satu tempat terpenting untuk menerapkan usaha keragaman. Kesamaan dalam kepribadian tampaknya memengaruhi perkembangan karir. Individu yang berbeda secara demografis dari rekan kerjanya lebih mungkin merasakan komitmen yang lebih rendah dan keluar. Tetapi sebuah iklim keragaman yang positif dapat membantu. 2. Keragaman dalam kelompok. Tanpa memandang komposisi kelompok, perbedaan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kerja superior. Cara yang paling penting adalah untuk menekankan kesamaan level tinggi antar anggotanya. Dengan kata lain, kelompok dari individu yang beragam akan lebih efektif apabila pemimpin dapat menunjukkan bagaimana para anggota memiliki kepentingan yang sama dalam kesuksesan kelompok. Yang ketiga, program keragaman efektif. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen yang nyata, yaitu pertama, mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama. Kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam. Ketiga, mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.